Halo, Assalamualaikum. Saya Maulana ingin mempresentasikan tugas strategi pembelajaran tugas individu untuk UTS. Memang kota saya mulai saya sendiriin tugas individu dalam mengerti belajar. Pengertian belajar secara umum adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai melalui pengalaman, latihan, atau pengamatan. Belajar tidak hanya terjadi di lingkungan formal seperti sekolah, tetapi juga dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Sepanjang individu mengalami perubahan yang relatif permanen dalam perilakunya sebagai hasil dari pengalaman tersebut. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Yang pertama ada faktor internal atau dari dalam diri siswa, dari dalam diri, motivasi, semangat atau dorongan untuk belajar, minat, ketertarikan pada pelajaran atau topik tertentu. Yang ketiga ada kesehatan, kondisi fisik dan mental yang baik membantu proses belajar. Jadi ketika fisik kita sehat ataupun mental kita sehat, kita siap belajar, kita siap menerima pengetahuan, kecerdasan, kemampuan berpikir dan memahami informasi. Yang kelima ada kedisiplinan, kebiasaan dan pengaturan waktu yang baik. Dua ada faktor eksternal dari luar diri siswa. Satu yang pertama dari lingkungan keluarga, dukungan dari orang tua dan suasana rumah. Jadi ketika orang tua kita tahu kita akan belajar, orang tua akan memotivasi kita untuk lebih rajin belajar dan lebih tekun dalam belajar. Dan suasana rumah yang harmonis, keluarga yang harmonis, itu akan menjadi semangat ataupun apresiasi dari orang tua, apresiasi. Yang kedua adalah lingkungan sekolah, suasana belajar, guru, teman, dan fasilitas belajar. Suasana belajar adalah kelas yang bersih, tenang, bangku yang enak ketika kita duduk bangkunya enak, kita tidak merasa apapun. Tuh, gurunya yang baik, yang pendekatan ke siswanya lebih asik, enak. Kalau santai, tidak marah-marah, itu akan membangun semangat yang belajar. Teman yang baik, teman yang tidak membuli, teman yang tidak menjahili, teman yang selalu mendukung, teman yang selalu memotivasi kita, teman yang baik itu. Dan fasilitas belajar, iya, seperti kayak buku ataupun fasilitas belajar lainnya kayak bangku enak, ada papan nulis jernih segala macam itu. Media dan alat bantu belajar seperti buku, internet atau video pembelajaran, buku dan internet atau video pembelajaran. Kurikulum dan metode mengajar, cara guru menyampaikan pelajaran dengan materi yang diberikan. Yang kedua ada prinsip-prinsip belajar. Motivasi penting. Belajar lebih efektif kalau ada dorongan dari dalam diri. Kita mempunyai semangat belajar, semangat rasa ingin mengetahui, rasa ingin tahunya lebih tinggi, itu akan memotivasi kita. Belajar dari pengalaman langsung membuat belajar lebih dipahami. Ya, karena seperti sudah dipraktekkan, jadi kita lebih paham apa yang disampaikan. Latihan membuat terbiasa, semakin sering dilatih semakin mahir. Sama juga kayak pisau, semakin biasa semakin tajam. Jadi kita berlatihan terus supaya bisa
lebih bisa tuh. Perhatian mempengaruhi hasil. Jadi butuh fokus dan konsentrasi. Oke. Seperti contohnya kalau teman kita si A, B, C itu sedang fokus, kita fokus, kita nggak fokus, kita pengen ngobrol, pengen bermain, pengen main-main, kita mau ajak main si B nih, kita mau ajak main, kita mau ajak ngobrol si B, tapi si B nya lagi fokus, jadi nggak bisa kita ke C nya juga lagi fokus, otomatis pilihan kita cuma satu dong, fokus doang. Ya udah berarti kita meniru, udah kita fokus deh, nggak ada nggak ada yang mau di nggak ada yang mau diajak ngobrol, jadi kita fokus. Tuh. Siap belajar. Yang kelima ada siap belajar. Hasil belajar lebih baik jika siswa dalam kondisi fisik dan mental. Ketika kita pengen belajar, kita harus siapkan mental, fisik yang siap. Siapkan niat dalam belajar. Karena kalau fisik kita sedang tidak sakit, belajar lebih mudah. Kita lebih mudah menyerap ilmu yang disampaikan. Yang keenam adalah belajar itu bertahap. Pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit. Yang mungkin ada orang yang tahu 9 kali 9 hasilnya 81 sebelum dia mengenal 2 dikali 1. Contohnya seperti itu. Lingkungan mendukung, suasana yang nyaman membantu proses belajar. Kelas yang bersih, teman yang baik, guru yang enjoy, asik. Itu akan mendukung kita dalam semangat belajar. Mengajarkan keberhasilan belajar. Keberhasilan pembelajaran adalah tercapaian tujuan belajar yang telah direncanakan, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap siswa. Dengan kata lain, pembelajaran dikatakan berhasil jika siswa satu mengerti materi di pelajaran, dua mampu menerapkan apa yang dipelajari, tiga menunjukkan sikap atau perilaku positif setelah belajar. Keempat, ada keberhasilan ini biasanya diukur lewat nilai ujian, hasil tugas, peningkatan keterampilan, atau perubahan sikap. Indikator keberhasilan pembelajaran. 1. Siswa memahami materi pelajaran, ditunjukkan dengan bisa menjawab soal, menjelaskan kembali materi, atau berdiskusi dengan baik. Siswa aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya bertanya, menjawab pertanyaan, atau ikut kerja kelompok. Peningkatan hasil nilai belajar. Hasil ulangan, tugas, atau evaluasi menunjukkan kemajuan. Ke Yang ketujuh ada perubahan sikap atau perilaku positif. Misalnya lebih disiplin, rajin, jujur, dan bertanggung jawab. Ke-8 ada keterampilan siswa meningkat. Siswa mampu melakukan tugas praktik sesuai materi yang dipelajari. Yang terakhir ada tujuan pembelajaran tercapai sesuai indikator yang sudah ditentukan dalam rencana pelajaran RPP. Jadi yang selama ini kita pahami, yang selama ini kita tahu itu bikin kita lebih baik, jadi sudah tercapai. Penilaian keberhasilan pembelajaran. Penilaian keberhasilan adalah cara untuk mengetahui apakah siswa sudah mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Penilaian nilai dapat dilihat dari beberapa hal, seperti nilai ulangan atau tugas, sikap siswa saat belajar, dan kemampuan siswa dalam melakukan praktik. Selain itu, keberhasilan juga diukur dari ketuntasan belajar, yaitu jika siswa mendapatkan nilai yang sesuai atau melebihi kriteria ketuntasan minimal (KKM). Jika belum mencapai KKM, maka siswa perlu mengikuti remedial agar dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan.
ada program perbaikan. Program perbaikan adalah usaha guru untuk membantu siswa yang belum mencapai nilai KKM agar bisa memahami pelajaran dan memperbaiki hasil belajarnya. Program ini bisa berupa pembelajaran ulang atau remedial, bimbingan belajar secara khusus, atau pemberian tugas tambahan yang sesuai dengan kesulitan siswa. Tujuannya agar siswa dapat mencapai ketuntasan belajar yang diharapkan. Yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Keberhasilan dalam belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama adalah motivasi belajar, yaitu semangat dari dalam diri untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kita punya niat untuk belajar, lalu kita fokus, kita sungguh-sungguh. Itu akan mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Kedua adalah minat belajar, karena jika siswa tertarik pada materi, maka proses belajar akan lebih mudah. Jika kita tertarik pada perhitungan, itu kita akan tertarik pada perhitungan, jadi kita lebih fokus di dalam belajar yang berhitung. Ketertarikan itu sangat penting, karena ketertarikan bisa mempengaruhi keberhasilan. Yang ketiga adalah kondisi fisik dan mental siswa, karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang membantu proses belajar. Tubuh yang sehat, tubuh yang tidak sakit, mental yang baik, mental sehat, itu akan membantu proses pembelajaran supaya lebih fokus. Keempat adalah lingkungan belajar yang baik, maupun di rumah maupun di sekolah, yang harus aman dan mendukung. Di sekolah tentunya kelas bersih, sarannya bagus, menarik, jadi kita lebih semangat untuk belajar. Itu akan mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Kelima adalah peran guru yang mampu menyampaikan materi dengan jelas dan menarik. Jika guru ngangong-ngangong aja, nggak menarik, kita akan malas dalam belajar. Keenam adalah ketersediaan fasilitas belajar seperti buku, tulis, atau media membaca yang cukup membantu siswa dalam memahami materi. Jika tidak ada buku, kita sangat sulit mencatat. Kita tidak bisa membaca ulang lagi supaya kita memahami lagi. Yang saya ada kesimpulan, belajar adalah proses belajar adalah proses untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi dan minat, serta faktor eksternal seperti lingkungan dan peran guru. Pembelajaran dianggap berhasil jika siswa memahami materi, aktif dalam kegiatan belajar, dan mencapai nilai sesuai KKM. Untuk siswa yang belum tuntas, guru perlu memberikan program bekal seperti pembelajaran ulang atau tugas tambahan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Terima kasih. Ini adalah tugas yang kedua tentang pembelajaran abad 21. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat di abad 21 telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Siswa abad 21 tumbuh dengan teknologi yang mempengaruhi cara mereka belajar, berinteraksi, dan mengakses informasi. Di sisi lain, tantangan dalam pembelajaran semakin kompleks, seperti kesulitan dalam memanfaatkan teknologi dengan bijak, keterbatasan fasilitas, serta kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Pendidikan harus mampu menjawab tantangan ini dengan pendekatan yang lebih inovatif dan berbasis teknologi agar dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang terus berkembang. Oleh karena itu, penting bagi pendidik abad 21 untuk tidak hanya mengutamakan pengetahuan akademis, tapi juga keterampilan yang relevan dengan tuntunan zaman, seperti pemecahan masalah, komunikasi efektif, dan kemampuan bekerja dengan tim.
Yang kedua ada karakteristik siswa B21. Satu, akrab dengan teknologi. Siswa 21 tumbuh dengan teknologi sehingga mereka sangat terbiasa menggunakan gadget, internet, dan aplikasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi sudah semakin maju. Yang kedua adalah kreatif dan inovatif. Mereka memiliki kemampuan berpikir kreatif dan sering mencari solusi baru dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Yang ketiga berpikir kritis. Siswa berusaha mampu menganalisis informasi secara mendalam, mempertanyakan fakta, dan membuat keputusan yang lebih bijak berdasarkan pemahaman yang jelas. Yang keempat adalah multitasking. Mereka terbiasa melakukan beberapa kegiatan sekaligus, seperti belajar sambil menggunakan teknologi atau berinteraksi di media sosial, yang mempengaruhi cara mereka menyerap informasi. Kolaboratif. Siswa B21 senang bekerja dalam kelompok, berbagi ide, dan memanfaatkan kerja tim untuk mencapai tujuan bersama dalam belajar. Mandiri dalam pembelajaran. Mereka dapat belajar secara mandiri dengan mencari informasi melalui berbagai sumber. Berdiskusi dan memecahkan masalah tanpa bergantung sepenuhnya pada guru. Tanggap terhadap perubahan. Siswa B21 lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang cepat, baik dalam teknologi maupun dinamika sosial yang terus berkembang. Adapun tantangan dalam pembelajaran abad 21, akses informasi yang tidak terbatas. 1. Akses informasi yang tidak terbatas. Siswa bisa mendapatkan informasi dari mana saja, tapi belum tentu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita bisa dapat informasi dari dimanapun. Itu salah satunya dari internet. Yang kedua ada gangguan dari teknologi, gadget, dan media sosial sering membuat siswa kehilangan fokus saat belajar. Ya, ada 3. Kemampuan berpikir kritis dan literasi digital yang masih rendah. Tidak semua siswa mampu menganalisis informasi dengan baik atau mendengar secara baik. Jadi informasi seperti informasi hoax, informasi palsu, hoax, segala itu. Yang keempat adalah teknologi secara bijak. Yang keempat adalah kesiapan guru yang belum merata. Tidak semua guru menguasai teknologi dan metode pembelajaran modern yang sesuai dengan karakter siswa abad 21. Terutama guru-guru yang udah lanjut usia. Bukan lanjut usia. Guru yang di atas, yang udah tua, itu mereka biasanya kurang paham dalam menggunakan teknologi karena beda zaman. Jadi perlu guru untuk mengupgrade diri, mengikuti perkembangan zaman. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Beberapa sekolah belum memiliki akses internet yang baik atau perangkat teknologi yang memadai. Seperti sekolah belum ada proyektor, belum ada bel, mungkin fasilitas-fasilitas yang kurang memadai untuk mengembangkan kreatif siswa dan kurang mendukung untuk siswa. Adapun perangkat teknologi yang memadai. Adapun kurangnya pembelajaran berbasis keterampilan. Masih banyak pembelajaran yang berfokus pada hafalan, bukan pada pengembangan kreativitas komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Ya, masih kurang banyak untuk metodenya. Solusi pembelajaran abad 21 menggunakan teknologi secara bijak dalam proses belajar. Yang pertama menggunakan teknologi secara bijak dalam proses belajar. Guru dan siswa dapat memanfaatkan media digital, aplikasi belajar, dan platform interaktif untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efisien. Seperti menggunakan proyektor,
untuk membuat pembelajaran lebih menarik ya. Yang kedua adalah mengembangkan metode pembelajaran aktif dan kreatif, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, simulasi, dan problem based learning agar siswa lebih terlibat dan lebih seperti diskusi kelompok ya. Mendiskusikan ide masing-masing dengan cara diskusi. Meningkatkan kompetensi guru. Yang ketiga ada meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional agar guru mampu mengajar sesuai kebutuhan dan karakter siswa abad 21. Perlunya guru untuk mengupgrade diri mengikuti perkembangan zaman agar masuk dengan siswa abad 21. Agar masuk dengan karakter siswa pada abad 21. 21. Perlunya untuk mengupgrade diri. Empat, ada pun mendorong penguatan keterampilan abad 21, yaitu keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas dalam setiap proses pembelajaran. Ada lagi membangun lingkungan belajar yang mendukung dengan menyediakan fasilitas yang cukup seperti internet, perangkat belajar digital, dan ruang belajar yang nyaman. Mengupgrade fasilitas seperti diadakannya proyektor, TV yang bisa monitor, atau bangku, bangunan sekolah. Ada lagi melibatkan siswa secara aktif dalam belajar dengan memberi ruang untuk berpendapat, berdiskusi, dan menyelesaikan masalah secara maupun bersama. Jadi diadakannya diskusi antar kelompok dibentuk kelompok untuk berdiskusi nih. Yang nanya siapa? Yang ini ya, yang ini jawab, yang ini jawab, terus diskusi bareng. Yang misal kelompok A nanya ke kelompok B, kelompok B otomatis diskusi. Nah, kelompok B menjawab, A mendengarkan. Adalah kelompok C perlunya komunikasi. Kesimpulannya adalah siswa abad 21 memiliki karakteristik yang akrab dengan teknologi, berpikir kritis, kreatif, multitasking, kolaboratif, mandiri, dan cepat beradaptasi dengan perubahan pembelajaran dia. Di era ini, menghadapi berbagai tantangan seperti gangguan dari teknologi, rendahnya literasi digital, kesiapan guru yang belum merata, dan keterbatasan fasilitas sekolah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan solusi seperti penggunaan teknologi secara bijak, pengembangan metode pembelajaran yang aktif dan kreatif, peningkatan kompetensi guru, penguatan keterlibatan abad 21, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih relevan, menarik, dan mampu membekal siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Terima kasih, saya Karim Maulana dari kelas 24 SDF dengan NIM 240644126. Terima kasih. Assalamualaikum.